Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama sahabat Sams Channel, sahabat belajar kita semuanya. Pada kesempatan ini kita akan kembali membahas soal-soal ujian akhir semester 1 atau sumatif akhir semester 1 pada mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial kelas 4 tingkat sekolah dasar atau Madrasah Ibtidaiyah. Tentunya semoga video ini bermanfaat buat kalian semuanya sehingga prestasi kalian semakin meningkat. Dan bagi kalian yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan loncengnya, serta bisa kalian bagikan kepada teman-teman kalian semuanya agar video ini semakin bermanfaat. Baik anak-anak semuanya, pada kesempatan ini kita akan kembali membahas soal IPAS kelas 4, tentunya bagian yang kedua. Kalau kemarin kita membahas untuk soal pilihan ganda, sekarang kita membahas tentang soal isian singkat dan nanti soal uraian. Baik anak-anak semuanya, langsung saja kita mulai dari soal yang pertama anak-anak semuanya. Oke, kita memakai bantuan Netpad ya untuk mengerjakan. Yang pertama, perubahan energi yang terjadi pada panel surya adalah, ya anak-anak semuanya, perubahan energi yang terjadi pada panel surya itu merupakan energi cahaya matahari ya anak-anak semuanya dirubah menjadi energi listrik anak-anak semuanya. Selanjutnya untuk soal nomor 22 anak-anak ya, zat hijau daun bisa juga disebut dengan klorofil anak-anak ya. Ini ketika membuat makanan ya, ini tempat membuat makanan untuk tumbuhan, yaitu memiliki zat hijau daun yang biasa kita sebut dengan klorofil. Ya, soal nomor 23. Tempat terjadinya proses fotosintesis pada tumbuhan adalah, ya tempat terjadinya proses fotosintesis pada tumbuhan itu ada di daun anak-anak ya, karena di situ ada zat hijau daun yang tadi kita sebut dengan klorofil. Selanjutnya soal nomor 24 anak-anak semuanya, gaya yang kita berikan ketika ban mobil melintasi aspal adalah, ya ketika ban mobil melintasi aspal anak-anak itu menggunakan gaya gesek anak-anak ya, karena gesekan antara ban mobil dengan jalan. Oleh karena itu ban mobil itu biasanya digunakan beralur ya, tidak halus, karena tujuannya untuk memperbesar gaya gesek biar tidak licin. Selanjutnya anak-anak semuanya, soal nomor 25. Benda yang dapat membantu kita menemukan gambaran kondisi geografis suatu wilayah pada bidang datar dengan skala tertentu adalah, ya ini anak-anak ya, benda yang dapat membantu kita menemukan gambaran kondisi geografis suatu wilayah pada bidang datar dengan skala tertentu itu anak-anak semuanya disebut dengan peta ya, karena di situ bentuknya bidang datar ya dengan skala tertentu ini. Ini untuk memudahkan kalian, bidang datar dan skala tertentu ini disebut dengan peta ini. Kemudian anak semuanya kita ke soal nomor 26. Garis astronomis pada peta dibagi menjadi dua jenis, yaitu titik-titik dan titik-titik ya. Ya anak-anak semuanya, mari kita bahas untuk soal nomor 26 ini. Garis astronomis pada peta itu dibagi menjadi dua, yaitu garis lintang dan garis bujur anak-anak ya. Garis lintang dan garis bujur. Selanjutnya anak-anak semuanya, soal nomor 27. Kenampakan alami yang ditemukan di permukaan bumi ini dikenal sebagai, ya kenampakan alami anak-anak ya yang ditemukan di permukaan bumi itu dikenal sebagai bentang alam anak-anak ya, sehingga soal nomor 27 ini jawabannya adalah bentang alam.
Selanjutnya soal nomor 28 anak-anak semuanya. Indonesia merupakan negara beriklim tropis sehingga memiliki dua musim, yaitu titik-titik dan titik-titik ya. Anak semuanya, Indonesia itu kan negara beriklim tropis sehingga memiliki dua musim anak-anak ya. Musim tersebut antara lain yaitu musim hujan dan musim kemarau. Musim hujan dan musim kemarau itu yang ada di Indonesia, sehingga mengalami dua musim karena beriklim tropis. Kemudian anak semuanya, soal nomor 29 ya, soal nomor 29, penebangan hutan dapat menjadi faktor perubahan iklim karena ulah. Dan anak semuanya, penebangan hutan ini menjadi faktor perubahan iklim karena ulah dari manusia anak-anak ya. Karena ada penebangan hutan ini sehingga menjadi perubahan iklim, ini merupakan ulah manusia. Sehingga soal nomor selanjutnya nomor 30 anak-anak semuanya ya, efek rumah kaca menjadikan suhu di sekitar kita menjadi apa kira-kira anak ya? Ya, karena efek rumah kaca ini suhu di sekitar kita malah menjadi lebih panas anak-anak ya. Ini kurang baik terhadap lingkungan ya, seperti itu. Baik, berikutnya anak-anak semuanya kita ke soal uraian anak-anak semuanya. Kita ke soal uraian. Oke. Soal nomor 31, 32, 33 hingga 35 nanti. Ya. Soal 31, sebutkan 3 macam gaya yang kamu ketahui. Ya anak-anak semuanya, gaya itu banyak sekali anak-anak ya. Salah satunya antara lain gaya otot, ada gaya gesek, ada gaya magnet anak-anak semuanya, kemudian ada gaya pegas, selanjutnya ada gaya gravitasi anak-anak semuanya. Banyak sekali. Oke anak-anak semuanya, berikutnya soal nomor 32 anak-anak semuanya. Ya, sebutkan apa saja bentang alam yang berada di sekitar tempat tinggal kalian lah. Bentang alam ini kenampakan alami anak-anak semuanya yang ada di sekitar kita. Bisa menjadi sungai yang ada di sekitar kamu, bisa menjadi laut ya anak-anak semuanya, kemudian ada kebun, ada persawahan lah, itu semuanya adalah bentang alam anak-anak ya. Selanjutnya soal nomor 33 anak-anak semuanya, sebutkan lapisan-lapisan yang ada pada bumi. Ya, untuk lapisan-lapisan yang ada di bumi anak-anak semuanya, yang pertama ada inti dalam, kemudian ada inti luar, kemudian ada mantel bumi, kemudian ada kerak bumi anak-anak semuanya. Selanjutnya soal nomor 34 anak-anak semuanya, sebutkan 3 dampak efek rumah kaca bagi kehidupan manusia. Ya anak-anak semuanya, efek rumah kaca itu bisa menjadikan, karena suhu semakin panas maka bisa menjadikan kebakaran hutan anak-anak ya. Kemudian naiknya permukaan laut, ini juga merupakan efek dari rumah kaca. Kemudian selanjutnya anak-anak semuanya, mencairnya es di kutub. Nah ini juga mencairnya es di kutub anak-anak ya. Selanjutnya ada kabut asap, itu sering terjadi. Kemudian juga bisa terjadi krisis air bersih. Begitu anak-anak semuanya. Kemudian anak-anak semuanya, kita ke soal nomor 35. Jelaskan apa yang dimaksud dengan musim. Ya anak-anak semuanya, seperti kita ketahui bahwa di Indonesia ada 2 musim, musim hujan dan musim kemarau.
Adapun yang dimaksud dengan musim itu adalah suatu peristiwa anak-anak ya, peristiwa yang terjadi di bumi, yang berkaitan dengan keadaan iklim serta berubah dalam jangka waktu yang sudah ditentukan dalam setahun. Itu anak-anak semuanya ya. Jadi yang dimaksud dengan musim adalah suatu peristiwa yang terjadi di bumi yang berkaitan dengan keadaan iklim serta berubah dalam jangka waktu yang sudah ditentukan dalam setahun. Baik anak-anak semuanya, demikian tadi pembahasan soal bagian kedua, yaitu untuk jawaban singkat dan uraian untuk mata pelajaran IPAS untuk asas semester 1 kelas 4 tingkat sekolah dasar atau madrasah ibtidaiyah. Adapun pembahasan soal bagian pilihan ganda bisa kalian lihat pada video sebelumnya. Demikian anak-anak semuanya, jangan lupa untuk like, subscribe bagi yang belum. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.